Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Parisi selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang APBN dan hutang luar negeri. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama terdiri dari saya sendiri, yaitu Elsa Dwi Febrianti. Yang kedua ada Cantika Sri Dewi Novianti, dan yang ketiga yaitu ada Sinta Nabila. Nah, mungkin di sini kita akan memulainya dengan pendahuluan terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai APBN dan hutang luar negeri Indonesia. Kedua hal ini tuh merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan nasional maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Setiap hari itu kita pasti menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan raya, sekolah negeri, rumah sakit, bantuan sosial, hingga layanan administrasi kependudukan. Semua fasilitas tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan perencanaan keuangan yang matang agar seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Nah, perencanaan keuangan tersebut dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun, dalam praktiknya, kebutuhan pembangunan seringkali lebih besar dibandingkan pendapatan negara yang tersedia. Nah, dalam kondisi seperti ini, pemerintah itu memerlukan sumber pembiayaan tambahan, salah satunya melalui hutang luar negeri. Karena itu, memahami APBN dan hutang luar negeri menjadi penting agar kita mengetahui bagaimana negara memperoleh, mengelola, dan menggunakan dana untuk pembangunan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang berisi seluruh pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan yang dilakukan selama 1 tahun anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Masa berlaku APBN dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya. Secara sederhana, APBN dapat diibaratkan seperti anggaran keuangan dalam sebuah keluarga. Sebelum menggunakan uang, keluarga biasanya akan menghitung terlebih dahulu nih, berapa pendapatan yang dimiliki dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi. Hal yang sama juga dilakukan oleh negara, hanya saja dalam skala yang jauh lebih besar. Nah, melalui APBN ini, pemerintah dapat menentukan prioritas pembangunan serta juga mengatur penggunaan dana negara agar lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi APBN. APBN memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi berarti APBN menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara. Setelah APBN disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Dengan kata lain, tanpa adanya APBN, pemerintah tidak dapat menggunakan uang negara secara sah. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan. APBN juga berfungsi sebagai alat perencanaan. Melalui APBN, pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Misalnya, pemerintah berencana membangun sekolah baru, memperbaiki jalan nasional, ataupun juga meningkatkan layanan kesehatan. Semua rencana tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam APBN agar dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Selain sebagai alat perencanaan, APBN juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Masyarakat, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengawasi apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan yang direncanakan. Jika terdapat penyimpangan penggunaan dana, maka dapat diketahui melalui proses pengawasan tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti APBN digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi agar lebih produktif. Pemerintah menggunakan anggaran untuk menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur, serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu fungsi distribusi. Melalui APBN, pemerintah berusaha untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
Dana negara tidak hanya digunakan di kota-kota besar, tetapi juga disalurkan ke berbagai daerah melalui dana transfer dan dana desa. Kemudian yang keenam, fungsi stabilisasi. APBN juga berfungsi menjaga stabilitas ekonomi. Ketika terjadi krisis ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk membantu masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan. Contohnya, terjadi pada masa pandemi COVID-19 ketika pemerintah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial dan dukungan ekonomi melalui APBN. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur APBN. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa APBN ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada pendapatan negara, belanja negara, kemudian pembiayaan anggaran. Nah, pendapatan negara ini yaitu seluruh penerimaan yang menjadi hak pemerintah. Sumber pendapatan negara biasanya yang terbesarnya itu dari pajak, seperti pajak penghasilan atau yang biasa disebut dengan PPH, kemudian pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN. Selain itu, negara juga biasanya memperoleh pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak atau yang biasa disebut dengan PNBP, serta juga hibah. Nah, yang kedua adalah belanja negara. Belanja negara ini merupakan seluruh pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor, teman-teman. Seperti contohnya itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan bantuan sosial. Lalu yang terakhir adalah pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran ini diperlukan ketika pendapatan negara belum cukup nih untuk menutupi seluruh kebutuhan belanja negara. Nah, pembiayaan anggaran ini dapat berasal dari penerbitan surat berharga negara maupun pinjaman, termasuk pinjaman luar negeri yang akan kita bahas juga. Jadi, ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain dalam pengelolaan keuangan negara, seperti itu. Kemudian, setelah kita memahami struktur APBN, selanjutnya saya akan membahas mengenai surplus dan defisit APBN. Surplus APBN ini terjadi ketika pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara, teman-teman. Nah, dalam kondisi ini pemerintah memiliki kelebihan dana kan ya, yang dapat digunakan untuk kebutuhan di masa mendatang. Sebaliknya, kalau defisit APBN ini biasanya terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatannya. Kondisi ini sering terjadi karena kebutuhan pembangunan yang cukup besar. Namun ya, teman-teman, defisit ini tidak selalu berarti buruk. Banyak negara, contohnya Indonesia ya, yang menggunakan kebijakan defisit ini untuk mempercepat pembangunan, kemudian mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Begitu. Meskipun demikian, defisit ini harus dikelola dengan hati-hati dan sangat baik, teman-teman, agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi keuangan negara. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian utang luar negeri. Utang luar negeri ini adalah kewajiban suatu negara kepada pihak luar negeri yang harus dibayar kembali tentunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ya. Nah, pihak yang memberikan pinjaman dapat berupa pemerintah negara lain, bank internasional, maupun lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan Asian Development Bank, atau yang biasa disebut dengan ADB. Nah, biasanya utang luar negeri ini digunakan ketika kebutuhan pembiayaan pembangunan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber dana dalam negeri. Jadi, mau gak mau negara ini harus berhutang ke luar negeri, seperti itu. Nah, utang luar negeri ini merupakan salah satu sumber pembiayaan nih yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung berbagai proses pembangunan, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa suatu negara ini perlu berhutang, seperti itu. Nah, banyak nih masyarakat yang menganggap bahwa utang itu selalu menunjukkan kondisi ekonomi yang buruk, ya kan? Padahal kenyataannya tidak demikian, teman-teman.
Hampir semua negara di dunia ini memiliki utang. Kenapa begitu? Karena utang ini sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Nah, pemerintah biasanya melakukan utang untuk memperoleh tambahan dana tentunya yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik biasanya. Contohnya itu seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, kemudian rumah sakit, sekolah, dan pembangkit listrik yang tentunya ya membutuhkan biaya yang sangat besar seperti itu. Nah, dengan adanya utang nih, pembangunan ini dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemerintah ini berharap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Jadi yang penting itu bukan ada atau tidaknya utang teman-teman, tetapi bagaimana si utang ini dapat digunakan secara produktif dan bertanggung jawab, begitu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis utang luar negeri Indonesia. Nah, secara umum utang luar negeri Indonesia ini dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah utang pemerintah. Nah, utang pemerintah ini pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pihak luar negeri untuk membiayai program pembangunan itu ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah utang Bank Indonesia. Nah, biasanya utang Bank Indonesia ini berkaitan dengan pengelolaan moneter serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kemudian yang terakhir adalah ada utang swasta. Nah, utang swasta ini yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Indonesia biasanya kepada kreditur luar negeri seperti itu. Nah, ketiga jenis utang tersebut secara bersama-sama tentunya ya dapat membentuk total utang luar negeri Indonesia seperti itu. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sinta. Nah, lalu ada manfaat hutang luar negeri. Untuk manfaat hutang luar negeri, ada mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, membuka lowongan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menutup defisit APBN. Lalu ada juga risiko hutang luar negeri. Yang pertama, ada beban pembayaran pokok dan bunga. Yang kedua, risiko nilai tukar atau pelemahan rupiah meningkatkan beban pembayaran. Yang ketiga, ada ketergantungan pembiayaan asing. Yang keempat, ada risiko fiskal atau jika tidak dikelola dengan baik dapat membebani APBN. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, APBN merupakan instruktur utama pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Lalu, ketika pendapatan negara belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, pemerintah dapat memanfaatkan pembayaran, termasuk utang luar negeri. Utang luar negeri juga dapat memberikan manfaat besar apabila digunakan secara produktif, transparan, dan manfaatnya besar sekali, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengelolaan APBN dan utang luar negeri yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan yang berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih.